tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30 Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerjanya. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana kesempatan ini kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, tapi kita memang tak boleh bertindak gegabah. baiklah kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Habisi nyawaku sekarang, tak usah esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memberikan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah, cepat. Malam ini, Bung, malam ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Terserahlah. Saudara, sebagaimana yang kita telah ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ia tidak culik saja Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka agar segera melakukan proklamasi. Culik. Iya, kita culik mereka berduanya lalu kita desak mereka. Saya setuju, dengan begitu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Kita akan bawanya ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Gimana kita ke tempat cari keduanya? Baiklah, saya akan menghubungi Sorencho Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan tempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, bagaimana jika besok subuh? Kalian setuju? Tapi pukul berapa? Pukul 4 bagaimana? Setuju.
Waalaikumsalam. Mari Bung, harus ikut kami. Akan dibawa kemana api ini? Lagian mengapa kita harus pergi? Tengok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Setelah itu, rakyat akan menyerbu Bapak. Apa yang harus kita bicarakan? Karena masih tentara Jepang masih di bawah utuh. Ini sudah jadi keputusan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Ibu. Ayolah, Bung, waktumu sudah habis. Baiklah. Bung Karno, Bung Karno. Iya, apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa? Kami para pemuda sudah sepakat bahwa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian saya sudah mempunyai anak dan istri? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur ketakutan mendengar suara kalian. Ini, pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dan Hatta pergi ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah. Jika kalian ingin membawaku, bawa juga istriku dan anakku. Baiklah Bung, kami akan bawa Anda dan anak istri Anda ke Rengas Dengklok. Tapi kita harus pergi sekarang juga Bung. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Ada apa mau kalian sehingga aku bawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, Hatta benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan kabar itu? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu Bung. Karena kami sebagai pemuda, kami ingin memerdekakan Indonesia ini atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Ada apa Saleh? Mengapa kau ternganga seperti itu? Ada Mr. Subarjo. Dia memaksa ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya, benar Bung. Bukankah saya dan Syahril sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya tidak percaya Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur sudah menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari ini sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Permisi. Silakan masuk, Bung. Ada apa, Bung? Maaf saya mengganggu Anda malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan pada esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya jamin keamanan Anda sekalian di sini. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nashimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nashimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta,
Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/05. Wakil bangsa Indonesia. Sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh seluruh orang yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kau petikan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam dapat sholat 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat pagi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan jamnya. Tapi, Bung, di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Bung, ini naskahnya Bung, silakan ditandatangani. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi, pukul 10.00 WIB, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bendera siap. Pada Sangsaka Merah Putih. Hormat, gerak.
sekali. Untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang, pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latif Hindron Irfan dan S. Subun, diiringi lagu Indonesia Raya oleh hadirin yang hadir pada saat itu. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir.